Masuk.
Selamat hari Minggu, adik-adik. Selamat hari Minggu. Kak, sebelum mulai ibadah, kita mau nyanyi lagu seperti biasa, terus pakai gerakan supaya semuanya semangat. Ya, betul. Dan jangan lupa sudah siap juga ya. Jangan ada yang ngantuk-ngantuk, jangan yang males-males iya, ya. masih ada yang tiduran tuh Bang, siapa tuh yang masih tiduran? Ayo bangun. Ayo bangun. Kita kebaktian dulu. Yang kalau misalnya baru bangun cuci mukanya, seharusnya sih sudah mandi ya Kak ya. Udah Bang Aldi siap-siap sudah nih. mandi Udah belum? dong. Udah. Kak Pur Udah mandi? dong. Udah. Aku juga udah. Masa adik-adik yang di rumah belum mandi, sementara kakak di sini udah mandi. Jadi seharusnya sudah mandi kalau mau ibadah. Sekarang kita mau nyanyi lagu apa sih Kak? Tentang kasih, Kak. Oh, kasih. Kasih Yesus. Judulnya apa tuh? Kasih Yesus manis dan indah. Oke, adik-adik tahu nggak lagunya? Kalau tahu coba unjuk tangannya. Unjuk tangan tahu. Pasti ada yang udah tahu deh. Tahu lah ya, kan soalnya pernah dinyanyiin juga kan Bang. Boleh Betul. deh kita suruh musiknya ya. Boleh sambil tepuk tangan. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Oh oh oh, sungguh indah. Lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan, lebih luas dari samudra. Oh oh oh, kasih Yesus. Jadi seperti di lagunya ya Kak, kasih Yesus itu setinggi, lebih tinggi dari langit, terus lebih dalam dari lautan dan luas dari samudra. Jadi tidak terhingga ya Kak, kalau kata Buzz Lightyear mah infinity and beyond. Iya, benar-benar. Lebih apapun kasih Tuhan Yesus. Jadi karena kita sudah dikasihi sama Tuhan, mari kita lebih semangat lagi untuk Yang belum bangkit berdiri, Ya, dikit boleh bangkit berdiri. berdiri dari Ikutin rumah. gerakan kakak dan abang ya. ya betul. Boleh Kakak. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Oh oh oh, sungguh indah. Lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan, lebih luas dari samudra. Oh oh oh, sungguh indah. Oh oh oh, kasih Yesus. Yeay. Nah, Kak, sekalian nih aku mau nanya ke Abang Aldi. Apa Bang tuh? Aldi, apa sih yang Bang Aldi rasakan kasih Tuhan waktu seminggu ini? Bisa bangun pagi, bisa beraktivitas seperti biasa, terus ya bisa melakukan aktivitas setiap hari ya. Oke, kalau Kak Purnama apa tuh? Masih dikasih kesehatan, kekuatan untuk menjalani aktivitas sehari-hari. Rata-rata kayak gitu. Dan juga adik-adik, kita nih nafas itu tuh kasih Tuhan. Coba bayangkan kalau kita gak bisa nafas, maksudnya kayak di rumah sakit itu kan Bang, Sesak oksigen nafas ya, mahal Kak? kan Iya, Kak. betul. Beli satu tabung oksigen aja itu bisa berjuta-juta. Sementara kita secara gratis Iya, bisa betul. bernafas. Jadi karena kita sudah merasakan kasihnya, lebih alangkah baiknya kita mengasihi Tuhan juga. Dan sesama juga. Iya, sesama kita. Sebelum kita masuk lagu kedua, Ya. kita tepuk kasih dulu. Oh iya betul, tepuk kasihnya baru ya Kak Ya, ya? baru-baru. Kita Biar- belajar sama-sama Iya, nih. kita belajar. Bang Aldi juga kayaknya belum Nggak tahu tahu tuh, gimana adik-adik. tuh? Nah, jadi Kita biar belajar kita bareng-bareng, belajar ya. bareng-bareng. Coba ya. 1, 2, Dua, 3. Tepuk kasih. K, A S I H. Kasih Yesus kepadaku. Mengerti adik-adik?
Bisa Bang Aldi? Udah hafal, udah hafal? Sudah apa? Bisa lah ya. Coba sekali lagi. Ya. Dicoba. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Tepuk kasih. K A S I H. Kasih Yesus kepadaku. Oke, kayaknya udah semangat nih Kak buat masuk ke lagu kedua. Soalnya lagu kedua juga sama gerakannya Tentang kayak kasih tadi. juga. Kasih juga. Oh iya Kak, nanti kalau misalnya minggu-minggu selanjutnya ada tepuk kasih, adik-adik sudah tahu ya tepuk kasih itu seperti apa? Oke. Nah, sekarang lagu kedua itu judulnya apa Bang? Judulnya KASH. Kasih. Oke, kasih. Sudah pernah dinyanyiin ini? Udah sering banget. Iya, sering Pernah banget. jadi lomba juga kan Kak? Iya, lomba waktu gabung kelas Iya, ya Kak di betul. Zoom. Pasti sudah pada hafal. Yuk, boleh pemusik. Sekali lagi kita nyanyikan. Bener sekali Bang. Ternyata kasih Yesus itu seperti gak suka marah ya kan, gak suka. Terus bersabar Kak Iya, tadi di sabar. lagunya. Oke deh. Jadi sekarang kita mau ibadah. Apa yang disiapkan nih Bang kalau kita mau ibadah? Kita pertama-tama siapkan hati kita, siapkan Alkitab kita, dan duduk yang manis. Selanjutnya kita mau ibadah, duduk tenang, dan Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Selamat beribadah. Ibadah. Shalom, selamat pagi anak-anakku yang terkasih yang mengikuti ibadah di gereja ini maupun yang live streaming di rumah masing-masing. Mari kita mulai ibadah kita dengan menyiapkan hati dan perhatian kita. Mari kita bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 292 ayat 1 dan 2. Nikmat kemurkaan
dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Mari kita bersama-sama berdoa. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan hukum Taurat Tuhan. Kita pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Kita kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air, untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Kita ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Kita keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukan segala pekerjaanmu di dalam 6 hari, tetapi pada hari yang ketujuh ialah sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Juga anakmu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Kita kelima, hormatilah bapa dan ibumu, agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Kita keenam, jangan engkau membunuh. Kita ketujuh, jangan engkau berzina. Kita kedelapan, jangan engkau mencuri. Kita kesembilan, jangan engkau berdusta. Kita kesepuluh, jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan istrinya, atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya, atau segala milik mereka. Apakah ketentuan Allah akan dasar titahnya itu? Demikianlah, Akulah Tuhan Allahmu, Allah pencemburu, yang akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat, dari orang-orang yang melanggar titah atau firman-Nya. Tetapi aku menunjukkan kasih setiaku kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Marilah kita bersama-sama berdoa, memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 222 ayat 1. Anak-anak, marilah kita bersama berdoa, memohon pengampunan dosa kita. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Amin. Anak-anakku sekalian, marilah kita bersama-sama mendengar epistel pada minggu ini yang dibacakan oleh kakak guru sekolah minggu. Epistel untuk minggu hari ini
ayat bulanan kita diambil dari Titus 3 ayat 5. Sekali lagi adik-adik, dari Titus 3 ayat 5. Kita baca bersama-sama ya. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya, oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sekali lagi adik-adik, dari Titus 3 ayat 5. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya, oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, serta menyimpan semuanya di dalam hatinya. Amin. Anak-anakku sekalian, marilah kita mengaku iman kepercayaan kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa, yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari sorga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Mari kita bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 236, ayat 1 dan 2. Anak-anak, mari kita dengarkan pengumuman sekolah minggu pada minggu hari ini. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Pengumuman untuk minggu hari ini yaitu yang pertama, buku renungan bulan Mei dan Juni sudah ada di gereja. Bagi adik-adik yang belum mendapatkan buku renungan, boleh diambil ke gereja. Lalu pengumuman yang kedua yaitu bagi kelas yang melalui Zoom. Jadi nanti ada bagi kelas, jangan lupa ya adik-adik, kalau jam 12:30 itu kelas tanggung besar, jam 1 ada kelas besar dan juga kelas kecil, dan jam setengah dua itu kelas tanggung kecil. Jadi jangan lupa ya adik-adik, nanti siang setelah makan siang ada bagi kelas via Zoom. Sekian dari itu, terima kasih, selamat hari Minggu adik-adik. Kita bernyanyi dari buku ND Sekolah Minggu nomor 161 ayat 1 sambil mengumpulkan persembahan.
anak-anakku, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada minggu ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan bahwa pada hari ini kami bisa melaksanakan ibadah sekolah minggu, di mana anak-anak kami Tuhan yang hadir bisa mendapatkan berkat dan anugerah daripada-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan menjadi panduan hidup kami, dan biarlah renungan kami mendapatkan tempat di hati anak-anak kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah Kristus di tempat yang paling tinggi. Amin. Anak-anakku sekalian, untuk nats renungan ibadah sekolah minggu hari ini diambil dari kitab Yohanes 21 ayat 15 sampai 19. Dari kitab Yohanes 21 ayat 15 sampai 19. Mari anak-anakku sekalian yang memegang Alkitab membukanya dan membaca bersama-sama. Amang bacakan dari gereja ya. Yohanes 21 ayat 15. Yohanes 21 ayat 15 sampai dengan 19. Demikian bunyinya. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Terus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau, dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan setia Petrus terhadap Tuhan Yesus. Karena Tuhan ingin memberi tugas kepada Petrus untuk memelihara dan menggembalakan umatnya. Pertanyaannya, Tuhan Yesus kepada Petrus pasti bisa saja terjadi pada kita umatnya, khususnya kepada anak-anak sekolah minggu. Apakah anak-anak sekolah minggu juga mengasihi aku? Apakah sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus? Tentu, Amang yakin anak-anak sekolah minggu pastinya mengasihi Tuhan Yesus dan mau menjalankan perintah-perintah Tuhan Yesus dengan baik dan benar, tidak melanggar atau berbuat dosa, dan mengasihi keluarga serta sesama. Dari percakapan Tuhan Yesus dengan Petrus tersebut menunjukkan bahwa dia sebagai gembala yang baik bertanya kepada muridnya untuk menjadi gembala yang diutus karena Tuhan Yesus sangat mengasihi domba-dombanya. Kita sebagai umatnya tentunya harus mengasihi Tuhan Yesus. Bukan sekedar kata-kata atau ucapan saja, tetapi haruslah dengan perbuatan nyata di dalam kehidupan kita sehari-hari, supaya kita juga dapat membuktikan
kasih dan setia kita kepada Tuhan Yesus yang juga telah mengasihi kita. Dalam Yohanes 21 ayat 15 sampai 19 telah mengajarkan kita sebagai anak-anak sekolah minggu untuk mau belajar agar kasih itu tinggal tetap di dalam hati, pikiran, dan perbuatan anak-anak sekolah minggu, baik di rumah, keluarga, lingkungan, serta gereja. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Kasih itu ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan dari diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih itu tidak berkesudahan. Bisa dilihat dari 1 Korintus 13 ayat 4 sampai dengan 8a. Anak-anakku sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dari nats Yohanes 21 pasal 21 ayat 15 sampai dengan 19 tersebut, ada 3 hal yang ingin Amang sampaikan kepada anak-anak untuk kita renungkan bersama-sama perihal pertanyaan Yesus tentang apakah engkau mengasihi aku? Yang pertama, Tuhan menguji ketulusan kasih setia kita. Anak-anak, Tuhan memanggil manusia datang kepadanya untuk menerima keselamatan. Namun Tuhan tidak pernah memaksa. Tuhan memberikan kepada kita kebebasan untuk menerima dan memberikan kasih kita kepadanya. Hanya dengan kasih seperti itulah kita memiliki kasih yang tulus kepada Tuhan, dan hanya dengan kasih juga kita bisa datang kepadanya. Yang kedua, Tuhan menguji perbuatan. Anak-anak pasti sering bertanya, apakah salah jika aku melakukan ini? Apakah dosa jika aku berbuat seperti itu? Apakah perbuatan seperti ini dikehendaki Tuhan? Inilah yang dinamakan menguji segala sesuatu sebelum melakukan, atau menjadi filter pada diri kita sendiri. Anak-anak pasti mau membentengi segala perbuatan yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Jika kita mengasihi Tuhan, maka kita akan selalu menghindari perbuatan yang melawan kehendak Tuhan. Tuhan adalah benteng pertahanan kita. Kasih Tuhan telah melebihi segalanya. Tuhan selalu mengasihi kita. Yang ketiga, kesetiaan kita. Anak-anak, apa yang dapat kita berikan kepada Tuhan untuk membalaskan kebaikannya kepada kita? Tidak ada yang lain selain kasih kita kepadanya. Yesus mengajarkan bagaimana kita mengasihi Dia, yaitu dengan menggembalakanlah domba-dombaku. Artinya, kita membuktikan kasih kita kepada Tuhan dengan tetap menjadi orang kepercayaan Tuhan. Percayakannya kepada kita. Anak-anak harus setia melayani Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ketulusan hati, perbuatan, dan kesetiaan kepada Tuhan jelas harus dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari anak-anakku sekalian. Sikap setia dan taat kepada Tuhan Yesus dapat dilakukan dengan menjalankan cara hidup yang baik, tindakan dan perkataan yang benar, dan saling mengasihi sesama. Jika tindakan anak-anak di masa pandemi COVID-19 saat ini yang sedang kita alami, anak-anak tidak bisa beraktivitas keluar, terbatas di rumah saja. Namun pada hari Minggu ini anak-anak masih bisa mengikuti ibadah Minggu di rumah secara live streaming. Ini adalah bentuk salah satu kesetiaan, kasih kepada Tuhan.
Dan ini adalah sesuatu berkat bagi anak-anak, bahwa anak-anak masih mengasihi Tuhan. Amang bangga bahwa anak-anak sampai saat ini dengan keterbatasan bisa menjalankan ibadah di rumah masing-masing. Di sini kakak-kakak guru sekolah minggu berusaha untuk memberikan pembelajaran kepada anak-anak. Jadi sungguh-sungguhlah mengikuti ibadah, sungguh-sungguhlah menjalankan kewajiban dan perintah dari Tuhan, sungguh-sungguhlah untuk selalu setia kepada Tuhan, karena Tuhan sangat mengasihi anak-anakku sekalian. Anak-anakku, pada akhirnya Amang pesankan, jadilah anak yang dikasihi Tuhan Yesus. Contohlah Petrus yang menyatakan setia dan kasih kepada Tuhan Yesus. Bertumbuhlah imanmu kepada Tuhan Yesus. Lakukanlah apa yang baik dan benar sesuai ajaran Tuhan Yesus. Tuhan Yesus akan selalu menjaga serta memberkati anak-anakku sekalian semua. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, terima kasih Tuhan. Renungan singkat ibadah sekolah minggu ini Tuhan tentang kasih setiamu, kasih setia kami sebagai umat-Mu kepadamu Tuhan. Biarlah itu melekat dalam hati dan pikiran kami dan dapat kami lakukan dalam perbuatan kami sehari-hari. Biarlah kuasa Kristus selalu membimbing dan mengarahkan kami, anak-anak-Mu yang saat ini sedang belajar, yang saat ini sedang menjalani kehidupan di masa-masa sulit, masa-masa pandemi COVID-19. Biarlah kuasa Tuhan menyertai anak-anak kami. Kepadamu lah Tuhan kami menyembah. Biarlah firman-Mu selalu mengiringi kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau di tempat yang paling tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND Sekolah Minggu nomor 75 ayat 1. Anak-anakku sekalian, mari kita berdoa untuk persembahan kita. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami yang telah diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihanilah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniakan kita dengan damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu anak-anakku sekalian. Tuhan memberkati.